Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Empit Tarot. Empit Tarot biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, kali ini nih temanya itu tentang sebuah karma. Tapi aku sih tidak membaca yang aneh-aneh ya, tapi setidaknya kita melihat apa sih karma, apa sih yang dia alami setelah mengecewakan kamu atau membuat sakit hati dirimu. Nah, kalau teman-teman punya target mantan atau target orang yang teman-teman merasa pernah dikecewakan sama dia, oke, bayangkan wajahnya dia. Nanti teman-teman tinggal pilih mau di kartu nomor berapa. Jadi teman-teman semuanya nanti pilih kartu nomor berapa, tapi tetap bayangkan dia, oke? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, gak usah terlalu berlama-lama, gak usah terlalu bertele-tele. Kita mulai kocok kartu. Aku tetap biasa karena lagi mau peringati 17 Agustus, jadi aku tetap 17. Aku sambil hitung ya. Oke, sudah 17. Ingat ya teman-teman, jangan lupa jangan lupa teman-teman bayangkan dia orang yang pernah mengecewakan dirimu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku akan tebar dan aku akan mulai pilih kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya aku juga mau ikutan milih. Aku nanti pilih nomor berapa ya? Orang yang pernah mengecewakan aku. Saya bayangkan dulu, yang mana ya, banyak banget nih. Satu orang aja deh, aku penasaran. Aku pilih, kalau aku pribadi aku pilih nomor 3. Kamu, saya, mantan kamu? Mantanku baik-baik kok. Iyalah. Gitu. Oke, aku pilih nomor 1. Kebuka. Nih, nomor 1. Nomor 2. Kira-kira dia karma apa sih yang dia rasain ya teman-teman ya saat dia mengecewakan teman-teman. Itu nomor 2, ini nomor 3. Terus ini nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Wah. Nah, oke. 10 detik teman-teman silakan pilih. 1, 2, 3 dan 4. 4, 3, 2 dan 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 10 detik dimulai dari sekarang. Bayangkan dia, konsentrasikan dia. Karma apa yang didapatkan oleh dia setelah dia pernah mengecewakan diri. Oke, bayangkan dia, pilih kartu. Aku sudah bayangkan, aku juga mau pilih kartu, aku sudah memilih nomor 3. Nah, silakan teman-teman mau pilih nomor berapa, bebas. Oke, jangan lupa ya. Silakan teman-teman milih. Maaf ya teman-teman, sedikit agak ngantuk. Bukan ngantuk karena apa, karena suasananya di rumah mertua aku tuh enak banget. Depan itu masih banyak pohon apa ya namanya, pohon-pohon yang rindang. Terus udah gitu anginnya cepoy-cepoy gitu lah, pokoknya seger banget, maka bikin hawa yang kayaknya ngeliat lantai aja pengen rebahan. Oke teman-teman, sudah. Nah, tapi sebelum aku mulai, ini hanya sebuah gambaran saja. Faktor kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya cuma membacakan, mungkin kalaupun benar hanya 0,000 sekian persen. Oke teman-teman, saya bacain dimulai dari nomor 1. Karma apa yang didapatkan dia karena mengecewakan dirimu atau setelah mengecewakan dirimu. Oke teman-teman, sekali lagi jangan gue nomor ini jangan. Sesuai dengan isi hati kamu, pilih salah satu kartu. Oke, aku bacain mulai nomor 1. Karma apa? Kalau dibilang karma apa sih? Kalau aku lihat dari kartu aku itu, dia tuh tipe orang yang memang kepo, dan dia tipe orang yang bergairah untuk mengerjakan sesuatu hal. Mengerjakan sesuatu hal tuh luas, bisa dari faktor percintaan atau pekerjaan ataupun pada yang umum gitu kan. Tapi kalau aku lihat dari 3 kartu yang aku baca ini, kira-kira faktor mengecewakan apa, karena apa yang dia rasakan. Kalau aku sih nangkep sebenarnya satu hal ya, mungkin ya pada saat dulu dia berpisah dengan dirimu atau mengecewakan dirimu, alasannya dia itu adalah mau dijodohkan atau mau dikenalkan sama keluarganya, dan itu baru akan terjadi saat ini gambarannya kayak gitu.
Jadi apa yang dia ucapkan saat dulu itu sebenarnya tidak ada. Jadi saat mungkin dia memutuskan kamu atau dia berpisah dengan kamu, alasannya itu karena dia mau dijodohkan sama keluarganya atau kerabatnya, itu dulu masih zong. Tapi saat ini itu sudah mulai terjadi. Karena aku lihat dari kartu aku banyak hal-hal yang dia pernah ucapkan ke teman-teman, dia pernah lontarkan ke teman-teman, tapi ternyata itu semua kembali ke dia sendiri. Misalnya contohnya, alah lo mah jelek, kalau lo putus sama gue juga lu nggak lu cewek-cewek jarang ada yang suka, lawan jenis gak ada yang suka sama lo, kebalik gitu kan, sekarang dia gak ada yang suka gitu, dia suka sama ceweknya mungkin gak suka sama dia. Aku melihatnya seperti itu. Jadi apa yang dia pernah lontarkan, apa yang dia pernah ucapkan mungkin menyakiti hatimu, itu hampir sebagian besar aku lihat itu sudah mulai dia rasakan. Dan kebohongan mungkin dulu yang dia bilang dia mutusin kamu karena dia dijodohkan, pada akhirnya aku lihat dia sepertinya memang saat ini akan dijodohkan. Cuma mungkin kemarin-kemarin dia alasan putus itu sebenarnya belum ada indikasi dalam perjodohannya. Nah, perjodohannya itu baru ada di sekarang. Gambaran kartu aku seperti itu. Jadi karena apa yang dia rasakan, yang pertama itu adalah apa yang dia ucapkan terhadap dirimu itu ada sebagian yang berbalik ke dia. Dia bilang kamu gak ada lawan jenis yang suka, kebalik, malah dia gak ada lawan jenis yang suka sama dia gitu. Terus yang kedua, dia dulu mutusin kamu atau tinggalin kamu atau pisah dengan dirimu alasannya karena dia mau dijodohkan sama keluarganya, ternyata doanya dikabul. Sepertinya gambar kartu aku, dia ada gambaran akan dijodohkan sama keluarganya. Aku melihatnya seperti itu di nomor 1. Nah, aku lihat di nomor 2, karma apa? Sebenarnya kalau aku lihat nomor 2 ini tidak terlalu heboh ya karmanya ya. Karena aku lihat dari kartu aku sebenarnya pada saat dia berpisah sama kamu masih ada kartu ketulusan, artinya adalah kalian berpisah mungkin secara baik-baik. Cuma kalau aku tangkap dari kartu aku sih yang kelihatan karma apa yang dia rasakan saat ini. Aku melihat gini, banyak kegagalan yang dia lakukan. Salah satunya itu adalah saat mencari rezeki atau saat mau mencari uang. Jadi ada aja faktor di mana dia tidak bisa nabung, dia susah untuk nabung. Kalaupun dia kebeli aset paling second, misalnya contohnya dia mau beli iPhone, tapi iPhone-nya second. Dia mau beli mobilnya second. Jadi ibarat kata dia mau berusaha untuk beli produk yang baru tuh agak susah. Jadi kalau aku lihat sih lebih ke materi. Terus yang kedua, gambaran untuk arah pernikahan terlalu bertele-tele. Yang mungkin dulu dia menolak kamu, berpisah sama kamu karena alasannya ribet kalau nikah sama kamu karena bertele-tele dari faktor suku atau bukan agama, suku, adat istiadat dari sebuah daerah di Indonesia. Pada akhirnya dia sekarang keseribet sendiri. Dia pada akhirnya diribetkan sama pasangannya dia sendiri yang mungkin ada unsur ke arah pernikahan, karena pasangannya akan jauh lebih ribet daripada kamu, karena kamu dituding sama dia pada saat pada saat kalian berpisah adalah dia menganggap untuk persiapan semua kamu dari keluarga terlalu bertele-tele. Ternyata dia dapat pasangan yang sekarang bertele-tele sekali gambarannya. Terus udah gitu dulu dia juga ngerasa mungkin mutusin kamu terlalu kepo di matanya dia, terlalu posesif di matanya dia. Sekarang dia dapet cewek yang lebih sadis atau cowok yang lebih sadis, ibarat kata keponya itu parah dan gak percaya sama sekali. Jadi setiap foto itu pasti akan dilihat tanggalnya, dan setiap foto itu gak bakal dihapus. Jadi dia mau mastiin kamu pergi bohong gak gitu. Jadi dia mau ngeliat detail dari setiap foto-foto atau dokumentasi yang kamu kirim ke dia. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, sebenarnya nomor 2 itu lebih kecenderungan ke arah apa yang dia ucapkan terhadap dirimu itu semua kembali ke dia sendiri. Dia malah dapat pasangan yang lebih ribet. Terus udah gitu dia mau nabung aja agak susah, dia pengen beli sesuatu hal tiba-tiba kebeli, alhamdulillah, tapi second jatuhnya, second terus gitu. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 2 untuk karma apa yang dia dapatkan. Nah, kalau di kartu aku nomor 3, karma apa yang dia dapatkan? Wow, aku sih bacanya awalnya memang setelah kalian berpisah dia juga terasa kehilangan kamu ya, tapi ada posisi dia lebih cepat move on, dan dia kadang ada rasa dia nggak sadar kalau misalnya ternyata banyak ucapannya dia nyakitin kamu. Nah, aku lihat dia baik-baik saja dengan kehidupan percintaannya, dia baik-baik saja dengan rezekinya dia juga baik-baik saja. Tapi itu baru di awal. Tapi sekarang ini aku lihat hidupnya dia penuh dengan konflik. Terus udah gitu dia juga ngerasa tidak dihargai sama pasangannya. Terus udah gitu dia ngerasa dengan pasangannya itu banyak sekali tantangannya atau banyak sekali unsur ributnya dengan pasangannya. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku di nomor 3 ini, apa yang dia rasakan saat ini lebih ke arah awalnya sih indah, tapi kesininya sudah mulai merasakan pahit, sudah mulai merasakan
ketidaknyamanan dengan pasangannya. Dia sudah merasakan juga istilah pasangannya suka marah-marah. Pokoknya aku melihatnya di sini lebih ketidaknyamanan dengan pasangan dan lebih ribut. Jadi yang selama ini mungkin kamu sering disalahkan sama dia, sekarang berbalik dia terus yang disalahkan sama pasangannya. Dan aku juga lihat dari kartu aku, namanya pasangannya juga ini lebih kayak menekan dia ya gitu kan. Jadi yang ibarat kata tuh dia jadi kayak kesannya nurut banget sama pasangannya, tapi lebih menekannya itu juga menekan untuk semaunya sendiri aku lihat ya. Jadi ya sekarang mungkin kalau aku lihat sih karena apa yang dia rasakan lebih ke perasaan ya, mungkin sedikit besarnya batinnya dia kesiksa karena sering ribut. Itu ya aku lihat di nomor 3. Nah kalau nomor 4, aduh yang pilih kartu nomor 4 luar biasa. Coba tadi aku pilih nomor 4 ya, aku sih pilih nomor 3. Mungkin ada benernya juga sih gitu. Kalau aku lihat sih kayaknya dia seperti itu. Nah kalau aku lihat sorry teman-teman, kalau aku lihat nomor 4 nih, karena apa yang dirasakan awalnya indah, tidak ada masalah. Mungkin setahun setelah kalian berpisah, atau mungkin saat ini kamu sudah menikah, atau saat ini kamu sudah menemukan hambatan hati gitu kan, karmanya mungkin belum ada. Tapi gambar kartu aku ada ke arah uang dan hukum guys. Uang, hukum, dan perselingkuhan. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku yang pertama, sepertinya dia dimanfaatkan oleh pasangannya. Terus yang kedua ada masalah hukum, yang ketiga ada kartu perselingkuhan. Nah aku baca yang pertama, aku jelaskan dulu di nomor 4, yaitu ada masalah uang. Bisa jadi dia diporoti sama pasangannya, bisa jadi pasangannya itu matre, bisa jadi pasangannya itu cuma mau duitnya dia doang, atau pengen dia kerja keras tapi yang menikmati itu pasangannya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata pasangan itu punya selingkuhan guys. Nah aku lihatnya ini agak sadis nomor 4 dibandingin yang lain. Kalau yang lain mungkin karakter, kesifat, terus pasangannya agak emosional, tapi ini lebih ke perselingkuhan dan masalah hukum. Mungkin masalah hukumnya adalah saat dia mutusin kamu, ternyata dia dekat dengan istri orang atau suami orang. Tiba-tiba ya salah satu menggugat untuk melaporkan hubungan mereka, bisa jadi seperti itu. Terus aku juga melihat dari kartu aku di sini juga ada masalah uang. Uangnya banyak diporoti sama pasangannya, dan dia juga ada kesandung kasus penipuan. Aku lihat kayak gitu. Terus kartu berikutnya ada masalah hukum. Hukumnya itu bisa jadi ternyata pasanganmu itu ternyata sudah punya pasangan. Nah, jadi istilah kasarnya jangan sampai kamu dilabrak sama pasangannya. Karena aku lihat bisa aja dilabrak sama suaminya atau istrinya. Itu aku lihat nomor 1. Nomor 2 ada kartu masalah hukum lagi. Masalah hukumnya itu apa? Bisa aja ternyata laki-laki ini atau perempuan ini yang lagi dekat dengan dia gitu kan, itu bisa aja ternyata punya masalah hukum yang kamu akhirnya dibawa-bawa. Pada kamu gak tahu apa-apa, tapi pada akhirnya dibawa-bawa. Terus yang ketiga ada kartu perselingkuhan. Aku melihat pasangannya pasangannya dia itu tidak setia, aku melihatnya. Terus yang keempat ada masalah uang dari mantan kamu sendiri atau dari dia. Kenapa masalah uang? Karena aku lihat dari kataku memang ada kecenderungan ke arah uang, dan notabene uang itu bisa diporoti sama pasangannya, bisa jadi uang itu kena kasus penipuan, maksudnya dia ditipu sama orang lain. Nah nomor 4 ini menurut aku cukup sadis ya, kalau aku lihat dari kartu aku dibandingnya 1-3, karena nomor 4 itu kelihatan banget dan terasa banget kalau ternyata dia itu sedang punya banyak masalah. Uang, perselingkuhan, dan hukum, itu yang aku lihat dari kartu aku di nomor 4. Nah 1-4 sudah aku bacakan. Semoga apa yang aku bacakan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa senyum-senyum sendiri. Aduh amin, semoga ya gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk protokol kesehatan. Jangan lupa juga pakai masker dan bawa hand sanitizer. Terus udah gitu mohon maaf kalau aku misalnya ada salah-salah kata ya teman-teman ya, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalain loncengnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.